Iya sakari saya gimana sudah. Monggo kita sholat subuh berjamaah di Musola Qadir Jalan Sri Gunting setiap hari ya kalau bisa. Ini sholat kita hari Minggu. Monggo. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du qala Allahu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholih wa qala innani minal muslimin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baliqu ani walau ayah aw maqala Rasulullah sallam. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini hari Ahad ya. 23 Januari 2022 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada diri kita, terutama kenikmatan iman, Islam, dan masih diberi kesempatan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Sholat ini perintah Allah, berjamaah ini sunnahnya Rasulullah SAW. Barang siapa melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajatnya dia nanti di akhirat ya. Maka afdolnya itu kita wudu dari rumah, sehingga dari rumah sudah ada pahalanya ya. Ditambah lagi kita sholat subuh ganjarannya seperti sholat sunnah separuh malam ya. Kalau sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, ini seolah-olah kita sholat semalam suntuk ya. Inilah kelebihannya sholat subuh banyak sekali. Nah, di dalam sebuah hadis juga dikatakan man sholal bardhi ini dahul jannah. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat di dua tepi dingin akan dijamin masuk surga. Para alim ulama menafsirkan sholat dua tepi dingin ini sholat asar dan sholat subuh. Maka ini yang paling berat. Tentunya segala sesuatu amalan agama bila berat dilaksanakan pahalanya akan menjadi berat juga, menjadi besar ya. Dan termasuk tandanya orang itu tidak ada sifat kemunafikan, maka dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat subuh. Nah, maka dia sampai ini ada urusan politik pun ada dalam sholat subuh. Bagaimana kok ada urusan politik ya? Orang Yahudi itu dia melihat masjid subuh, oh masih kosong, oh ini berarti Masjidil Aqsa masih dalam genggaman orang Yahudi. Sampai demikian Bapak. Tapi kalau di masjidnya ini sudah penuh, masjidnya seperti Jumatan, nah, itu maka nanti orang Yahudi itu sudah ketakutan ya. Maka ini di mana-mana, bahkan sudah dimulai di negara Turki, bahkan di negara kita pun gerakan sholat subuh secara berjamaah. Ini memang bagus, alhamdulillah. Ini kita, meskipun kita ini komunitas UMKM ya, bukan komunitas keagamaan, kita melaksanakan gerakan sholat subuh, safari subuh secara berjamaah seperti ini. Ini adalah pertama kali kita pilot project ya. Ini kita mirip-mirip kita kemarin Tour de Jogja, Milad ketiga, Wiranesia Madiun, kita adakan kunjungan ke Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Maka saya datang ke sana, termasuk Pak Warisan ini juga ikut juga, Pak Suparno Yazid, Haji Suparno Yazid juga ikut. Datang Sabtu subuh, pas adzan sana subuh seperti hari raya Pak. Bukan seperti sholat Jumat, seperti hari raya. Bisnya yang bis besar isi 51, 52 itu ada 3. Elopnya lebih lagi, belum mobil, belum ada motor. Itu subuh. Saya baru masuk subuh, ternyata masuk masjid aja dikasih voucher. Voucher ini senilai 10.000.
bisa untuk belanja pedagang yang di sekitar situ. Nah, rombongan saya itu 51, 52, belum bis yang lain. 50 kali 10.000 sudah 500, belum yang lain. Belum rombongannya. Semua anak-anak saya kecil juga dikasih tempat sendiri. Nah, di situ maka masjid musola ini fungsi untuk pemberdayaan umat. Di situ di masjid di musola ini tempat yang paling menyenangkan. Kita usahakan masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan, paling mengenyangkan, paling membahagiakan. Dan sampai orang di masjid mau cari air minum aja nggak ada, air putih, ya. Dan sampai orang di masjid kita capek istirahat tidur diusir. Nah, berarti masjid itu bukan sarana untuk melayani umat, ya. Tapi masjidnya dikuasai sendiri, diatur semaunya sendiri, tidak sesuai dengan sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi di masjid itu biarlah ya orang itu mau minum, mau makan, mau kencing, mau wudhu, mau sholat, orang masuk masjid senang. Sehingga masjid ini betul-betul digunakan sebagaimana fungsinya. Selain kita fungsi ibadah, sholat, zikir, dakwah, taklim, juga sosial. Fungsi sosial bagaimana? Kita melayani masyarakat, sampai yang butuh beras saja dilayani di masjid. Di masjid ada ATM beras, siapa yang ngisi, siapa ngambil boleh silahkan. Di masjid juga yang butuh utang diutangi sama masjid, tidak ada riba. Nah, itu yang saya lihat di Masjid Jogokarian sana. Sehingga masjidnya makmur sekali. Dulu pertama shop ya sholat subuh satu shop. Maka dia punya target bagaimana subuh 1/10 Jumatan terpenuhi 2 shop. Bagaimana masjid 25% Jumatan terpenuhi separuh, sampai 50% sampai penuh. Jadi ini kita nanti di sini diusahakan bapak-bapak juga ada target. Ini subuh 5-6 orang, besok ngajak lagi ya. Dan insya Allah kita program di sini mungkin 3-4 kali atau 3-4 minggu. Kita nanti penceramahnya gantian sama Pak Suparno Yazid, penceramah utama. Jenengan ajak teman-teman jenengan. Ini sebetulnya 20 kita sebar ini. Kita nanti rembukan lagi, ini nggak ada 20, sisanya kemana? Jadi kasnya di sana itu dinolkan. Maksudnya dinolkan bagaimana? Infak jamaah itu biar langsung yang infak itu dapat pahala. Kalau kita infak ditaruh di bank, jadi yang infak itu pahalanya juga tertunda. Sebelum infaknya itu dibelanjakan untuk kepentingan umat, maka pahalanya dia akan tertunda. Jadi di sana tuh sistemnya sampai begitu. Nah, kita juga berusaha semampu kita plek ya. Apa yang dikerjakan di sana kita uji coba, kita praktekkan di sini. Nah, semoga aja hasilnya sama. Tapi kalau kita nanti mikir-mikir sendiri malah hasilnya nggak maksimal atau sana sudah ada percontohan, sudah jadi. Nah, kita yang di sini bagaimana bisa menyontoh yang sudah jadi, yang sudah baik. Itu kurang lebihnya yang saya sampaikan. Jadi kita nanti insya Allah setiap minggu sini siapa ya, kita sini ya 3 kali 4 kali kita uji coba. Setelah kita nanti tidak di sini lagi, kita usahakan bapak-bapak yang di sini yang melanjutkan program subuh berjamaah ini. Kira-kira siap enggak nih? Minggu depan sampai 20 kira-kira bisa apa enggak ini? Bisa kan nggih? Nah, ini nanti untuk belanja di mana? Ini belanja lapaknya Haji Suparno Yazid diterima, warung soto 2000 punya Sajan Kapuas juga diterima, atau yang nanti produk UMKM yang jualan di sini ini diterima. Ini infak dari anggota kita, Pak. Itu aja ya kurang lebihnya ya. Mohon diikhlaskan, kita nanti ada minum-minum dulu, jangan buru pulang. Terus kita minta foto dokumentasi sebentar dan lain sebagainya. Monggo kita akhiri sama-sama dengan doa Ibnu Majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.